Puji Tuhan, shalom semuanya, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kita boleh dipertemukan walaupun lewat ibadah Zoom ini. Saya akan menaikkan pujian ini membakar semangat kita untuk tetap melayani Tuhan. Lagu yang ditulis oleh suami saya, Pak Pendeta Yopi Hatu, Biar Api Injil Terus Menyala. Aduh, nabat teman di New York. Tuhan punya maksud untuk torang hidup-hidup. Waktu dorang terima api Injil, sekarang dorang sonyanda ada, yang tinggal cuma pasang anak cucu semua sekarang ini. Biar api Injil terus menyala, di hati ini, dan biar jodoh cahaya terpancar terus dari mana dari dulu sampai Tuhan Yesus balik kembali. Tuhan punya maksud untuk torang hidup-hidup. Waktu dorang terima api Injil, sekarang dorang sonyanda ada, yang tinggal cuma pasang anak cucu semua sekarang ini. Biar menyala patorang di hati, dan biar jodoh dari Indonesia, saudari dulu sampai Tuhan Yesus balik kembali. Biar api Injil terus menyala, patorang behati, dan
manis. Yesus manis, Siang sungguh manis lawannya. Biar orang mau bilang apa lagi, Yesus manis lawannya. Yesus manis, Siang sungguh manis lawannya. Biar orang mau bilang apa lagi, Yesus manis lawannya. Biar orang mau bilang apa lagi, Yesus manis lawannya. Lawannya, Yesus manis lawannya. Yesus manis lawannya. Yesus manis. Amin. Biar pujian tadi jadi berkat bagi kita semua. Baik, Bapak Ibu hamba Tuhan yang ada di Amerika dan Indonesia. Saat ini kita akan mendengarkan kesaksian sharing dengan durasi waktu 5 menit. Saat ini kami berikan kesempatan kepada 3 orang hamba Tuhan yang digerakkan oleh Roh Kudus. Pak Kiven mungkin kurang keras suaranya, nyanda. Dapat dengar semua? Ada. Ya, dapat dengar. Jadi, silakan Jo, kalau mau share. Tiga orang 5 menit. Pasti banyak kesaksian ini. Silakan. Kesaksian dampak dari COVID-19 untuk gereja-gereja. Pastor Rene, saya mau bersaksi. Ya, silakan Jo. Saya mau bersaksi di masa pandemi ini, saya dipercayakan oleh Ibu Wali Kota Tomohon sejak tahun lalu untuk mendampingi para pendoa Tondano di Radio Kabar Baik. Jadi kami lakukan itu doa setiap hari Kamis siang selama 3 jam, dari jam 12 sampai jam 3. Di situ ada sekitar rata-rata itu 18 orang yang berkumpul. Saya, bapak-bapak, dan ada teman satu bapak-bapak, satu lagi orang Tondano. Jadi sebagian besar ibu-ibu 60 tahun ke atas. Sebagian besar juga udah oma-oma, janda. Dan puji Tuhan setiap Kamis kami berkumpul di Aula Radio Kabar Baik Tomohon. Dan banyak hal yang Tuhan kerjakan secara luar biasa. Lebih tidak ada satu orang pun yang terpapar dengan COVID. Padahal kami selalu berkumpul. Memuji, menyembah Tuhan, berdoa. Dan di situ banyak juga yang datang dengan ini oma-oma cerita. Mereka bersaksi waktu di rumah katanya merasa tidak enak badan, rasa lemah, pas datang di persekutuan doa, mereka disegarkan dan disembuhkan. Jadi saya sangat bersyukur kami semua tetap sehat-sehat. Walaupun sudah saya 53. Tapi
tapi sebagian besar mereka 60 tahun ke atas. Ada yang sudah 82 tahun malah, oma. Puji Tuhan kami tetap sehat-sehat semua selama 1 tahun ini. Jadi itu kesaksian. Jadi puji Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan, kasih Tuhan dinyatakan, karena setiap kami merindukan supaya dalam persekutuan itu kami sungguh-sungguh mengalami Tuhan, mengalami kasih kuasa Tuhan, dan kami semakin bertumbuh dalam pengenalan kami yang benar akan Tuhan, bahwa kuasa Tuhan lebih besar daripada COVID-19 itu sendiri. Jadi kami semua tidak takut dan kami diizinkan untuk berkumpul seperti itu. Ya, puji Tuhan, itu kesaksian saya, Pastor Rene, dan semua hamba-hamba Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Berikut, Bang. Ibu Femi Teli ini selama enggak pernah hadir ini. Harus dihukum dengan memberikan kesaksian ini. Bagaimana Ibu pembangunan gereja? Boleh share? Ya, shalom, puji Tuhan. Dapat odong langsung ini. 1 tahun katanya dapat sudah apa. Jadi Tuhan luar biasa. Walaupun di tengah pandemi ini kasih sayang Tuhan terus kami alami, dan mujizat Tuhan terus Tuhan berikan dalam pelayanan kami, walaupun kami baru pelayanan perintisan ya, karena Oktober ini tanggal 26 baru mau masuk 3 tahun. Tapi kedahsyatan dan mujizat Tuhan luar biasa yang boleh kami alami, boleh rasakan, dan kami percaya ini semua karena Tuhan. Dan yang menjadi kesaksian kami, saudara, di sini tempatnya masih jauh dari, maksudnya agak sedikit jauh dari tetangga, dari pemukiman-pemukiman, rumah-rumah yang ada. Jadi masih banyak pohon. Jadi kalau pas angin kencang itu memang terasa sekali di tempat ini. Tapi puji Tuhan, walaupun cuaca berapa hari lalu cukup ekstrim di Nado, khususnya di Tondano, tetapi puji Tuhan kami bersyukur bahwa Tuhan Yesus baik. Dan kami juga menyaksikan bahwa kemarin beberapa hari lalu ada musibah banjir yang terkena baik di Mitra Pangu sana, bahkan di daerah Bola Mongondo. Tapi kami sampaikan kepada saudara-saudara di sana, semua dalam rencana Tuhan. Karena apapun yang terjadi, kita percaya bahwa semua ada dalam sepengetahuan Tuhan. Hanya ini yang menjadi kesaksian kami. Mohon bantu terus dalam doa agar kami tetap bertahan di dalam pelayanan yang Tuhan percaya. Shalom, Tuhan berkati. Terima kasih. Ada satu lagi orang kesempatan. Setelah itu Pak Kiven akan ambil alih. Pendeta Sianho rupa so siap ini. Silakan Jo. Pendeta Sianho. Masih off mikrofon. Mikrofon masih off. Mikrofon masih off. Kami mohon maaf karena suaranya putus-putus, Pak. Ya. Karena di sini kan di Sulawesi Utara ini ada lagi badai itu ya. Berapa hari ini hujan lebat, angin. Ya, maka gangguan signal itu.
kedua jaringan Telkomsel dan Indosat itu ada gangguan. Tapi kalau bisa dengar ya saya juga akan bersaksi sedikit. Ya, bisa. Ya, baik puji Tuhan di tengah pandemi COVID-19 ini, sejak tahun kemarin itu memang sangat berpengaruh dalam pelayanan. Tetapi puji Tuhan, oleh kemurahannya, jemaat tidak ada satupun yang kena. Dan kami beribadah seperti biasa. Walaupun ada PPKM, hanya tahun kemarin itu yang kami laksanakan, dan tahun ini kami jalankan ibadah biasa, dan puji Tuhan perlindungan Bapa di surga luar biasa, dan tidak ada satupun yang kena. Walaupun di samping kiri kanan gereja kami ada yang kena. Dan bahkan ada di tetangga gereja kami di Mogoyunggu ini, di Bolamongondo ini, ada sempat ditutup karena ada jemaatnya yang kena. Tapi puji Tuhan kita tidak ada satupun yang kena. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Puji Tuhan. Silakan Pak Kevin. Baik, Pastor Rene. Mari kita membuat Tuhan persiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan pujian lagi dari Ibu Pendeta Thelita Dodo, dan setelah itu beliau akan menyampaikan firman Tuhan buat kita semua. Kami persilakan kepada Ibu Pendeta Thelita Dodo. Puji Tuhan. Biar pujian ini jadi berkat bagi kita menceritakan tentang pengorbanan Tuhan di kayu salib. Kau berikan dirimu untuk ganti hidupku. Kau mati bagiku. Itu bukti cintamu. Segala kesalahanku ditimpakan padamu untuk membayar dosaku. Karena kasih setiamu, Engkau menebus hidupku dari gelapnya dunia, diterangi jalanku masuk dalam rencanamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kini ku mengerti Engkau mengasihiku. Engkau menebus
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kini ku mengerti Engkau mengasihiku. Kini ku mengerti, kini ku mengerti, kini ku mengerti. Engkau mengasihiku. Amin. Puji Tuhan. Kita langsung dengar firman atau? Iya. Ya, langsung dengar. Baik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, Ibu Ineke Ritiau. Iya, salam kenal. Bisa pimpin kita dalam doa sebelum kita dengar firman. Masih off Ibu Ineke. Ibu Ineke masih off. Volumenya? Ibu Ineke Ritiau. Ya, volumenya, Bu. Ya, bisa pimpin doa buat firman Tuhan. Sudah kedengaran? Sudah. Oh, puji Tuhan. Ya. Shalom untuk semua teman-teman. Sebentar. Excuse me, I still prayer now. Okay, please. Okay. Maaf, cucu saya tanya, saya bicara dengan siapa? Oke. Puji nama Yesus. Kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini, kami yang di New York masih pagi, tapi teman-teman di Manado malam hari. Tapi kami bersyukur Bapa di surga bahwa Engkau sudah memberikan kesempatan kepada kami semua untuk dapat menikmati kehidupan ini. Hamba bersyukur, hamba boleh ikut bersama teman-teman yang jauh dan dekat. Kami memuji Tuhan bahwa Tuhan Yesus sungguh besar. Tuhan Yesus ajaib. Amin. Masa-masa COVID ini kami tetap dapat menikmati kehidupan bersama keluarga masing-masing. You are the best, Lord. You are awesome, God. Thank you so much, Lord. Hari ini hamba mau berdoa. Sebentar lagi kami akan membaca firman. Engkau berkati kami semua supaya Roh Kudus menolong setiap kami untuk dapat mengerti apa yang kami dengar pagi hari ini atau malam hari. Tuhan Yesus berkati Ibu Pendeta Talita Daudo yang akan memimpin kami dalam pembacaan firman supaya sungguh-sungguh boleh menerapkan apa yang Tuhan mau supaya kami lakukan sebagai umat pilihan Tuhan. Kami semua adalah anak-anak-Mu, kami semua adalah hamba-hamba-Mu. Biarlah kami boleh dapat melakukan apa yang Tuhan mau di hari-hari ini, yang penuh dengan tantangan yang luar biasa. Supaya semua boleh melihat kehidupan kami bahwa Yesus hidup dalam kehidupan orang yang mengatakan bahwa mereka cinta Yesus. Berbicara kepada kami semua Tuhan. Di dalam nama Yesus yang adalah firman itu sendiri. Kami menerima dan dengan pertolongan Roh Kudus kami ingin melakukannya dalam hidup hari lepas hari. Berkati Pendeta Talita Daudo. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan hari ini kita boleh kembali diberikan kesempatan dan waktu untuk beribadah walaupun lewat Zoom ini. Terima kasih buat Bapak Ketua, Pastor Ne yang telah mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan.
Baik, hari ini kita akan buka Alkitab kita yang terambil dari Yohanes 12 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-26. Yohanes 12 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-26. Firman Tuhan berkata begini. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Puji Tuhan, ayat yang luar biasa mengingatkan kepada kita. Di situ dikatakan barang siapa mencintai nyawanya akan kehilangan nyawanya. Hari-hari ini saudara, banyak orang berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan nyawanya, ya. Bukan karena Injil, ya. Ada juga yang menderita karena Injil, mempertahankan nyawanya karena Injil. Tapi hari-hari ini orang mempertahankan nyawanya karena situasi pandemi yang sedang terjadi. Ya, sehingga saya mendengar berita ada orang sampai 2 tahun tidak keluar rumah. Ya, dia cerita 2 tahun tidak keluar rumah. Ya, mau beli makanan hanya pesan lewat telepon, ya dihantar di depan pintu rumah. Mereka bilang mereka takut keluar karena situasi pandemi yang menakutkan. Tapi saudara, ayat ini sangat memberikan kita kekuatan. Karena dikatakan di situ, barang siapa mencintai nyawanya akan kehilangan nyawanya. Itu sebabnya saudara kita mengucap syukur kepada Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Hari ini kalau kita masih ada, semua karena anugerah Tuhan. Semata karena kebaikan Tuhan. Itu sebabnya saudara, ya ketika Tuhan memerintahkan kita untuk kita pergi, mari kita pergi untuk memberitakan kabar baik itu. Ya, karena ingat sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus berkata, pergi jadikan segala bangsa muridku. Ya, Tuhan yang tidak bilang bangun gereja besar-besar begitu ya sebelum dia naik ke surga, walaupun tidak salah ya. Saudara mau bangun gereja besar, puji Tuhan karena Salomo juga membangun bait Allah dengan begitu megahnya. Tetapi bukan itu semata-mata saudara. Tapi Tuhan ingatkan kepada kita untuk kita menyampaikan kabar sukacita, membawa jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, dikatakan di situ barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Haleluya. Ada banyak orang rindu mencari penghormatan manusia. Ya. Jadi sehingga kita kadang-kadang capek ya untuk meminta pengakuan orang bahwa wah saya ini hamba Tuhan yang luar biasa. Saya hamba Tuhan yang dipakai. Wah capek saudara ya. Karena kita mengejar pengakuan manusia. Tetapi ingat saudara, firman Tuhan berkata kalau kita melayani Tuhan, kita mendapat penghormatan dari Bapa. Ya, kita bukan dapat penghormatan sekedar dari manusia. Karena manusia itu ada lagu dunia bilang begini, lain di bibir, lain di hati, memang lidah tak bertulang. Ya, lain di bibir ya. Seringkali anak Tuhan ketemu shalom gitu kan, di luar waduh bacirita, ngana tahu kuat. Waduh, kalau orang Manado kalau saya bilang ngana tahu kuat, itu dia. Memulai gosip awal saudara ya. Tapi hari ini situasi pandemi yang sedang terjadi, Tuhan izinkan supaya sungguh-sungguh kita kembali kepada panggilan kita. Amen. Kembali kepada kasih kita yang mula-mula. Ya, banyak orang mau pergi melayani takut. Wah, aduh takutnya enggak cukup doi,
Wah, takut sakit di jalan, wah segala macam saudara ya. Tapi puji Tuhan selama pandemi terjadi, saya tidak pernah berhenti melayani Tuhan. Saya penginjilan kemana-mana, pelayanan ke Gorontalo, Bola Mongondo, sampai ke Palu. Saya naik mobil saudara dalam situasi pandemi. Jadi kami harus menunjukkan surat, wah segala macam ya. Tetapi puji nama Tuhan, ya sesuai pujian yang tadi saya sudah nyanyikan, biar api Injil tetap menyala. Wah, justru kondisi pandemi yang sedang terjadi ini harusnya membangunkan roh kita supaya gereja kembali kepada kasih yang mula-mula. Amin. Ingat saudara, karena kita melayani Tuhan, kita tidak dapat penghormatan dari manusia, sekedar dari manusia. Tapi kita dapat penghormatan dari Bapa. Wah, karena upah kita telah tersedia. Amin. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita ingat kisah Sadrak, Mesak, Abednego. Oleh karena iman mereka, ya, oleh karena sungguh-sungguh mereka menaruh harapan percayanya kepada Tuhan, sehingga mereka tidak menyembah ya kepada berhala pada waktu itu. Ya. Lalu pernyataan Sadrak, Mesak, Abednego yang luar biasa, dia bilang begini, kalau Allah kami sanggup melepaskan kami, maka Dia akan melepaskan. Tetapi jika tidak, kami tidak akan menyembah apa yang Tuanku sembah. Waduh saudara, ini pernyataan yang luar biasa. Mereka tidak takut kehilangan nyawa. Bayangkan, mereka sudah tahu di depan itu ada dapur api yang menyala-nyala. Bahkan dicerita dalam Alkitab, dipanaskan 7 kali lebih dahsyat. Tapi mereka, wah semangat, mereka ada di dapur perapian itu, saudara. Lalu disitulah kesempatan mereka untuk bersaksi. Ya, bagaimana Raja melihat pertolongan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Hari ini kita juga mendengar kisah Muhammad KC, ya, yang sedang mengalami penganiayaan, ya. Itu sebabnya seringkali kita membesar-besarkan, waduh kayaknya luar biasa. Tetapi saudara, Alkitab bilang, berbahagialah engkau jika karena namaku engkau dianiaya. Ya, jadi itu bukan sesuatu hal yang buruk, tetapi Alkitab bilang berbahagia, bersukacita. Ya, Paulus ada di dalam penjara oleh karena nama Tuhan, tapi Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi aku berkata, bersukacitalah. Ya, jadi kita orang Kristen menghadapi tantangan ke depan, ya dalam pelayanan pasti banyak masalah, pasti banyak pergumulan. Tapi satu perkara, kalau kita bersama dengan Tuhan, maka kita akan mampu mengatasi setiap pergumulan hidup kita. Ingat saudara, kita mendapat penghormatan dari Bapa. Kalau saudara baca dalam Yohanes, masih Yohanes 12, ayat yang ke-43 berkata begini, sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Iya kan? Ayat ini luar biasa saudara. Mereka lebih suka kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Ya, mereka mempertahankan dirinya, mempertahankan nyawanya, mempertahankan hartanya, mempertahankan apalagi nama baiknya, segala hal saudara. Tapi ingat firman Tuhan berkata, kita mendapat penghormatan dari Tuhan. Ada ayat lagi yang luar biasa saudara, dikatakan di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-16. 1 Korintus 9 ayat 16 berkata begini. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Wah, jadi saudara, ayat yang luar biasa. Jika aku memberitakan Injil, tidak ada alasan untuk kita memegahkan diri. Wah, sebagai hamba Tuhan, ketika Tuhan izinkan kita dipakai Tuhan secara luar biasa, firman Tuhan bilang tidak ada alasan untuk kita memegahkan diri. Paulus punya alasan untuk dia memegahkan diri. Kenapa? Oleh karena nama Yesus, dia dipenjara, dia dipasung. Ketika dia keluar, dia punya alasan untuk dia memegahkan diri. Saya pertahankan iman saya.
Tapi Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Korintus. Dia berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi saudara perhatikan, garis bawahi. Orang yang tidak memberitakan Injil itu celaka. Wah, luar biasa ya saudara. Jadi kita kalau baca ayat, wah cuman baca sepintas, tapi kalau kita baca sungguh-sungguh luar biasa. Dibilang, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Ya, jadi di tempat pelayanan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini bukan saja buat Bapak Ibu yang ada menyaksikan Zoom ini, tapi ini juga untuk saya. Kita semua belajar, ya, belajar dari kebenaran firman Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata begini, Yesus berkata, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ya, tidak ada alasan untuk kita memegahkan diri. Ya, kalau kita dipakai Tuhan, semua karena gift, karena pemberian, karunia daripada Tuhan, kepercayaan daripada Tuhan. Ya, itu sebabnya ayat yang luar biasa dikatakan di situ, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Saudara, ketika terjadi kerusuhan di Maluku, ya. Ada teman saya pendeta di Maluku bilang begini, Ibu Talita, jangan datang pelayanan ke sini ketika Maluku sedang aman. Datanglah ketika lagi ada goncangan. Datanglah ketika ada pergumulan, ketika kerusuhan terjadi. Oh, saya langsung semangat, saudara. Api itu menyala. Lalu saya bilang, ayo mari kita pergi. Siapa takut, kata orang Jakarta. Lalu saya bersama dengan suami, kami pergi ke Ambon, saudara ya. Sudah tahu Ambon sedang membara, lalu kita sewa mobil tentara, ya. Kita bayar tentara untuk menjaga kami. Tapi saya diingatkan oleh firman Tuhan, sia-sialah pengawal berjaga-jaga kalau bukan Tuhan yang mengawal kota. Waduh, saya langsung bilang, ya Tuhan. Dan saya juga teringat firman Tuhan bilang, barang siapa takut kehilangan nyawa, akan kehilangan nyawa. Karena nyawa kita ini bukan kita yang punya. Nyawa kita Tuhan yang punya. Istri kita Tuhan yang punya. Suami kita Tuhan yang punya. Pelayanan kita Tuhan yang punya. Harta saudara dan saya juga Tuhan yang punya. Ya kan? Ayub bilang, aku datang dengan telanjang, aku juga kembali dengan telanjang. Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, kami juga pelayanan sampai ke Poso. Ketika Poso juga sedang merah, ya, panitia yang mengundang kami, saudara, mereka bilang begini, Ibu Talita, maaf kami tidak bisa mengantar Ibu sampai ke Poso. Ini panitia dari Palu, karena kami banyak tugas dan pekerjaan. Saya bilang oke. Dan kami akhirnya pergi, saudara, dalam situasi yang masih membara, ya. Lalu jalan-jalan masih banyak ditutup, saudara. Tetapi sedikit pun tidak ada rasa takut dalam diri saya, karena saya pegang firman Tuhan. Barang siapa takut kehilangan nyawa, akan kehilangan nyawa. Dan Alkitab berkata, apa yang kau takuti, itulah yang menimpa kamu. Ya, dalam Ayub bilang, apa yang kau takuti, itu yang akan menimpa kamu. Itu sebabnya saya melepaskan hak saya untuk saya bisa bilang, Tuhan, saya jangan sampai saya mati, gitu ya. Tapi Tuhan bilang, no, ya, orang yang mati dalam Tuhan itu keuntungan, ya, kata Paulus. Itu sebabnya saudara, tidak sampai di situ. Ketika kami membuat acara doa untuk Maluku dan Poso, ya, diadakan di gereja GPIB Petra, Tanjung Priuk. Kami mengadakan doa di sana. Ternyata saudara, ketika sedang ibadah, tiba-tiba ada orang lempar batu. Ya, buat kita di Jawa, kalau gereja dilempar batu enggak apa-apa. Ya, sudah biasa. Tapi beberapa detik kemudian bunyi bom meledak. Ternyata saudara, ada orang yang pasang bom di dalam gereja. Dan yang luar biasanya, yang pasang bom itu duduk ikut beribadah. Dan bom itu dekat dengan saya. Ya, saudara. Jadi ternyata mereka pasang bom, ada 6 bom. 6 bom yang mereka pasang, tapi hanya 1 yang meledak. Nah, ketika bom itu meledak, pasti kita agak kocar-kacir, semua lari,
berusaha menyelamatkan diri, termasuk saya juga yang terlebih dahulu lari. Wah. Jadi karena bom itu saya lari, suami saya kejar saya. Kenapa kamu lari? Ya iya saya lari sendirilah gitu ya. Kamu kan di depan terlalu jauh, jadi saya lari sendiri. Dan saudara yang dikasih Tuhan, ketika kami keluar sebentar, kami pikir, oh ternyata cuma bom satu yang meledak. Dan ketika tim gegana datang, polisi datang, polisi bilang tolong umat Tuhan keluar dulu, kita mau cari di mana bom itu, mau dijinakkan. Lalu kita komitmen semua, oke, nanti sesudah ibadah baru Bapak polisi bisa cari bomnya di mana. Jadi dalam situasi masih ada 5 bom yang di dalam gereja, kami terus beribadah. Kami terus semangat, saudara. Dan selesai ibadah, baru disisir ternyata ada 6 bom yang mereka pasang. Saudara lihat bahwa hanya 1 bom yang meledak, tidak ada satupun dari kami yang cedera. Tidak ada satupun, karena dia punya paku-pakunya itu, dia nancap ke apa namanya? Langit, ke langit, ke plafon, ya, tapi tidak mengenai umat Tuhan. Ya, jadi ada banyak perkara, ada banyak hal yang kami boleh alami. Tapi saudara lihat, sampai hari ini kami masih hidup. Ya, jadi saudara nggak usah takut dengan situasi pandemi yang terjadi, khususnya hamba-hamba Tuhan. Terus kasih kekuatan untuk umat Tuhan, untuk anak-anak Tuhan, bahwa kalau memang belum mati, belum saudara. Ada orang tidur-tidur, kaget so nyandak bangun. Ya kan? Jadi untuk mati nggak usah tunggu sakit. Ada orang yang sakit-sakit, so banyak doi keluar, bayar rumah sakit, siapa dia yang mati-mati? Karena yang pegang nyawa kita memang Tuhan, saudara ya. Jadi itu sebabnya saudara kasih Tuhan, nggak usah takut dengan apapun yang terjadi. Ayat ini sangat memberikan saya kekuatan supaya tetap tuh api Injil tetap menyala sampai Yesus datang kali yang kedua. Ingat saudara, biarlah kita mempersiapkan generasi demi generasi supaya generasi demi generasi kita nanti mereka tetap bertahan dalam situasi kondisi yang sedang terjadi. Ya, Tuhan izinkan pandemi ini, saudara, supaya kita kembali kepada Tuhan. Ya, gereja tidak hanya membangun kerajaannya sendiri. Seringkali kita berkata, saya membangun kerajaan sorga. Tapi Tuhan bilang begini, ngana nyanda bangun kerajaan sorga, ngana bangun ngana pe kerajaan. Wah, makanya banyak pendeta sulit keluar dari comfort zone, sulit keluar dari zona nyaman. Waduh, kita so sadap di sini. Orang pe persembahan banyak, orang pe perpuluhan banyak. Jadi pendeta Sony mau pergi pelayanan, so sadap ditampah, gitu kan? Makanya dengan pandemi ini, ya Tuhan bilang karena ngana suka ditampah, biar do pandemi supaya ngana ditampah terus. Karena ngana takut keluar, nah kita bikin sampai ngana nyandak keluar sama sekali. Sampai nyandak keluar dia mengeluh lagi, Tuhan kita nyandak keluar, nyandak ada pelayanan, nyandak ada doi. Dapur so nyandak majalah. Wah, mengeluh lagi. Tuhan bilang ngana pe mau apa dang? Kita suruh ngana pelayanan, penginjilan ngana alasan nyandak ada doi. Sekarang kita izinkan pandemi, ngana juga mengeluh, nyandak ada doi. Siapa nyandak melayani? Jadi sekarang ada begitu banyak alasan kita untuk tidak melayani. Tapi ingat saudara, dalam situasi kondisi yang sulit, ya saudara, kita aja bilang begini Pak Tuhan, Tuhan, ini pelayanan kan Tuhan yang punya, bukan kita yang punya. Jadi kalau Tuhan yang utus Pak kita, pasti Tuhan siapkan, ya, amin, apa yang kita butuhkan. Ya kan? Kita jaga bilang Pak kita pe anak-anak kalau kita bawa orang pelayanan, kita bilang begini, kalau orang pelayanan bukan buat jalan-jalan, kita bilang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka jalan-jalan akan ditambahkan kepadamu. Makanya Tuhan izinkan kita ada di mana ini? Chicago. Di Chicago. Wah saudara, kalau mau dipikir, aduh kasihan, doi dari mana kesian kita ini? Kita ini cuma karunia menikmati. Nyanda ada doi, mar kita pe rumah banyak.
Wah, kan di New York ada rumah. Pak Rene pe rumah, kita pe rumah, no? Kita so pernah tinggal Pak Rene, kita so tinggal di mana-mana, kita pe rumah banyak. Karena memang rumah kita ini di dunia cuma sementara, toh. Jadi kalau enggak punya rumah besar, mengucap syukur, menyanyi juga. Haleluya. Ada lagu anak sekolah minggu bilang, rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di surga. Ya, jadi semakin banyak kita melayani, saudara, upah kita besar di surga. Wah, nyanda pakai emas di dunia, nyanda apa-apa. Nanti orang bermahkota emas di surga. Tergantung keberanian saudara melayani. Kalau cuma ditampa, di emas cuma 18 karat. Kalau nyanda pernah penginjilan cuma ditampa, dapat emas juga, tapi DP emas Jawa. DP karat cuma 18 karat gitu kan. Maka kalau rajin melayani, ya tidak takut kehilangan nyawa. Odoh, itu rumah besar, kong DP emas, wah 24 karat, belum DP berlian-berlian. Odoh, Jalan intan. Haleluya. Luar biasa karena orang Manado sudah jadi berkah. Orang Manado, orang Maluku, satu paket orang semua melayani Tuhan, ya. Itu sebabnya saudara dikasih Tuhan, dikatakan di situ, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Amin. Itu sebabnya saudara dikasih Tuhan, kesempatan yang luar biasa di pagi di sini, malam di Manado, ya. Ingat saudara, bencana sedang terjadi, banyak bencana terjadi, bukan cuma terjadi di Indonesia. Belum lama ini juga di daerah New York dan New Jersey ada terjadi banjir juga. Ya, sampai ada yang meninggal juga. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, jangan pikir Amerika, orang Manado bilang kamai ini muni di Amerika hebat muni ya. Itu bencana yang tidak lia-lia. Mau Amerika kayak mau mana, Alkitab bilang kesusahan besar akan melanda seluruh muka bumi. Tapi orang-orang yang tidak takut kehilangan nyawa akan dapat penghormatan dari Bapa. Ya. Jadi tetap semangat Bapak Ibu Saudara melayani Tuhan dalam kondisi apapun. Jangan bilang, aduh kita pengen sadiki, persembahan sadiki. Torang melayani Bapa yang punya kekayaan yang luar biasa. Amin. Orang cari kerajaan, sampaikan tuh kebenaran, hidup di dalam kebenaran, maka apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu Saudara pasti dicukupkan oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata begini, orang tua yang takut Tuhan, anak cucunya perkasa di muka bumi. Amin. Haleluya. Amin. Ingat saudara, kesusahan akan semakin. Orang sekarang ini yang masih hidup saja sudah mengalami banyak kesusahan dengan pandemi yang terjadi. Apalagi situasi ke depan nanti, orang nanti akan pulang ke sorga, orang pe anak cucu bagaimana? Makanya tuh pesan pujian tadi berkata, Tuhan punya maksud untuk orang pe dotu-dotu, orang pe orang-orang tua, supaya itu api Injil tetap menyala. Ya kan? Ya, transferkan itu spirit, transferkan itu roh melayani buat orang pe jemaat, bukan cuma tugas kita sebagai hamba Tuhan, tetapi jemaat juga harus melayani. Karena waktu saya melayani di Swiss, kita pelayanan di Swiss, itu gereja bule, paling banyak sekali orang dari Timur Tengah. Itu hampir setengah gereja orang dari Timur Tengah. Lalu kita tanya buat mereka, ini orang-orang dari mana? Ternyata mereka itu pengungsi-pengungsi. Ya, dari Timur Tengah mereka datang mengungsi ke Belanda, ke Jerman, ke Eropa lah. Tetapi kita dengar dorang pe kesaksian, mereka bilang begini, kami menerima Yesus bukan karena kesaksian, bukan karena kami mendengar tentang kesaksian atau berita Injil, tapi oleh karena kami didatangi oleh Tuhan sendiri ketika kami berdoa, ya Allah berikanlah jalan yang lurus. Lalu Yesus menampakkan diri kepada mereka dan Yesus berkata, akulah jalan yang lurus itu. Wah,
Disitulah mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang kedua, mereka berkata, mereka menerima Yesus karena mereka melihat di dalam Yesus ada kasih. Itu yang membedakan dengan orang-orang di luar. Ya, mereka bilang orang Kristen itu berbeda karena mereka memiliki kasih. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, seringkali orang berusaha dengan kekuatan kita untuk memenangkan jiwa. Ingat, tugas kita hanya untuk melayani. Soal bertumbuhnya dia, ya soal pengenalan dia kepada Tuhan, nanti Roh Kudus yang akan mengejar orang itu. Tapi ingat, jangan berhenti untuk melayani, terus melayani, semangat biar pandemi berjalan. Ya, karena virus itu pakai mata. Pandemi itu pakai mata. Biar dia mau tembak kamu ke sana, maka kalau dia lihat begini, oh nih hamba Tuhan rajin melayani, jangan pipa dia. Belok jangan ke kanan, ke kaki. Oh ya ke kanan. Dia bilang ini yang malas masuk gereja, bagi jawab dia. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, biar tetap kuat, ya biar firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini menjadi motivasi kita untuk terus semangat melayani Tuhan, biar roh kita tetap menyala-nyala dan tetap melayani Tuhan. Dan kita percaya orang bukan sekedar berjumpa di Zoom ini, tapi orang juga akan berjumpa di sorga nanti. Ya, nanti orang, oh iya betul kan, nanti Jo, sorga masih terlalu lama. So pasti berjumpa di sorga. Tapi yang jelas kita rindu nanti kita pulang ke Indonesia, kita dapat menjumpai Bapak Ibu Saudara kembali, baik yang ada di Tondano nanti, yang ada di Langoan, yang ada di Ratahan, di mana-mana, ya. Orang mau jadi berkat. Puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini memberikan kita kekuatan dan semangat, tetap kuat di dalam Tuhan, tetap semangat, jangan loyo, jangan selalu baku dapat bagaimana ada kesiang begini, no. Banyak doi ngana, ada kasih yang nyanda. Ini begini, aduh mau persembahan le orang persembahan mau kasih patu jemaat sudah bikin muka bangka. Tapi ingat saudara, hidup kita tidak tergantung kepada persembahan jemaat. Kita tergantung pada Tuhan. Ya. Jemaat mungkin bisa memberkati kita banyak, tapi Tuhan punya banyak cara untuk memberkati kita. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Sukacita terus, ya. Tetap semangat, jangan loyo melayani Tuhan. Ele Muhammad kece dapat bagi tuh. Tapi enggak usah lebay, enggak usah dia bilang aduh kasihan Tuhan Muhammad kece. Oh, justru dia senang, Tuhan kasih dia penghormatan. Mantap ngana. Saya mau kasih cerita sedikit. Itu di kompleks kita di Bekasi itu kan banyak pendeta-pendeta orang Manado. Jadi dorang kalau lagi ke pertemuan, dorang dia tanya begini, Brur, sudah pernah dapat bagi ngana? Maksudnya, wih kita, kenapa tuh orang kampung udah pukul gara-gara kita buka gereja. Jadi dorang bilang kalau dapat bagi kiri, bagi kanan, so biasa. Nah ini Manado nih karena nggak pernah dapat bagi, makanya santai. Kalau pendeta di Jawa sudah dapat bagi, dapat bom biasa. Gitu. Apalagi Muhammad Kace dapat dapat selamber deng kotoran deng tai ya, wah itu biasa ya. Jadi orang dong usah kasihan kiapa dia oh justru orang cemburu pada dia karena Tuhan kasih hormat pada dia. Mantap ngana kace. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. So terlalu banyak kita bicara ini. Puji Tuhan. Nanti siapa mau berdoa silakan berdoa untuk firman yang telah orang dengar. Silakan Pak Pastor Ne.